Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak dan para ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbarokah ini kembali kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah agung untuk bisa tetap istiqamah di atas jalan ketaatan, di atas jalan kebaikan. Dan itu adalah sebuah anugerah yang sangat mulia, karena anugerah ini adalah anugerah dunia dan anugerah akhirat. Selagi sebuah nikmat yang datang dari Allah itu hanya menjadi kenikmatan dunia belaka, maka itu berarti anugerah yang masih rendah, masih kecil. Tapi kalau anugerah Allah itu adalah anugerah yang memberi manfaat kepada kebaikan kita sampai di akhirat kita, maka itu adalah anugerah yang agung, karena tidak ada bandingannya antara kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia. Tidak ada bandingannya antara kenikmatan akhirat dengan kehidupan kita di alam dunia ini yang fana ini. Dan itu yang perlu jadi untuk kita syukuri. Jauh lebih kita syukuri daripada kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat dunia kita. Maka salah satu di antara cara kita bersyukur adalah kita berusaha menjaga kenikmatan tersebut. Karena dengan kita mensyukurinya, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku pada kalian. Dan jika kalian itu kufur, maka azabku adalah sebuah azab yang pedih. Ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih dalam Kitabul Adab, masih pada bab yang ke-68, bab tentang salah satu di antara adab dan akhlaknya beliau. Beliau itu gampang senyum, gampang tertawa, tapi nggak sampai terbahak-bahak. Jadi wong itu sumeh gitu kalau bahasa kita, bukan orang yang bertutut cemberut gitu, bukan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sumeh, senyuman, wajahnya itu cerah, wajahnya itu ketawa, tapi nggak sampai ketawa yang terbahak-bahak. Beliau menurunkan banyak hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Sejak kita sudah melewati 2 kali pertemuan, kayaknya masih di bab ini. Sekarang di hadis ini tanda di buku anak hilang. Hadis berapa? 6088 sekarang ya, benar 89 tep 6 nggih 6089 hah? Oh malah 92 6092. Yes. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya ibn Sulaiman qala haddatsani ibn Wahab akhbarana Amr anna Abu Nadhr haddatsahu, bahwasanya Abu Nadhr menceritakan kepadanya an Sulaiman ibn Yasar, dari Sulaiman ibn Yasar ana Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta ara minhu lahawati. Aku itu, kata beliau, kata Aisyah, belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar tertawa, ngakak gitu kalau bahasa kita. Yani benar-benar, yani tertawa ngakak. Yani buka mulutnya itu benar-benar lebar sampai pol gitu kalau bahasa kita.
Yani awak tertawa terbahak ini bangaka. Hatta yani ara minhu lahawati, sampai aku lihat apa intil-intil sing kapan ngakak sing terbahak itu kan ketok bagian jerone itu loh sini sembolah pokoknya ngono. Innama kana yabtasim yatabassam, beliau itu sukanya, senangnya, biasanya itu hanya tersenyum. Jadi ini persaksian dari Ahlul Bait, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, persaksian dari Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam selama beliau dinikahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu di umur Rasulullah umur 50, Rasulullah meninggal dunia tahun 63. Jadi beliau itu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun. Tapi bangun rumah tangga bersama Rasulullah SAW itu sekitar 10-an tahun, sekitar 9 tahun. Karena beliau radhiyallahu anha itu mulai hidup bersama Rasulullah SAW itu pasca perang Badar, bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Jadi ya 9 tahun lah, 9 tahunan hidup bersama Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, istri yang paling beliau cintai adalah apa? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suasana rumah tangga itu ya nyenengno gitu, karena istri yang paling beliau cintai itu adalah beliau. Yang ketiga, muamalahnya Rasulullah SAW dengan Aisyah itu berbeda dengan muamalahnya beliau dengan istri-istri yang lain. Jadi kenapa? Karena Aisyah itu budak cilik. Jadi kalau Rasulullah SAW itu jadi apa ya, bermuamalah dengan anak kecil itu kan gayai memang digawe jadi muamalah sama anak kecil. Aisyah itu tatkala ditinggal wafat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam umurnya masih 18 tahun. Umurnya masih 18 tahun. Sudah gitu, beliau radhiyallahu anha itu mendapatkan 2 giliran. Jadi beliau itu kan tiap malam itu ganti rumah toh. Tiap malam itu ganti rumah, pindah dari satu istrinya ke istrinya yang lain. Semuanya itu satu malam begitu, kecuali Aisyah. Aisyah itu 2 malam sendiri. 2 malam sendiri. Kenapa? Bukannya pilih kasih ya. Yang 1 malam memang jatahnya ibunda Aisyah, yang 1 malam itu jatahnya ibunda Saudah. Saudah itu menghadiahkan malam gilirannya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Lah, jadi diambil kesimpulan bahwasanya istri-istri Rasulullah SAW yang paling ngerti tentang kebiasaannya beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan dalam hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam itu sepengetahuannya Aisyah nggak pernah tertawa itu sampai ngakak terbahak-bahak gitu ya, mulutnya buka lebar sampai ngakak. Jadi tapi yang beliau lakukan itu adalah senyum. Kalau dalam riwayat yang lain sampai tertawa tapi nggak sampai apa? Terbahak-bahak. Bukannya haram ya, ikhwan, tapi adab. Jadi karena kita bicara tentang adab, sopan santun, kesantunan, akhlak yang mulia, kewibawaan orang muslim itu tidak diperlihatkan dengan cara yang ini semacam itu. Ya karena guyune wong alim, guyune wong muslim sing soleh beda dengan guyune orang yang nggak kenal ilmu. Rasulullah mengajarkan bahwasanya orang muslim yang baik guyu yang guyu, jangan sampai cemberut. Senyum jangan sampai jadi orang itu cemberut, tapi ketawanya standar, sedengan gitu, nggak sampai jadi melampaui batas. Beliau rahimahullah Imam Bukhari melanjutkan, haddatsana Muhammad ibn Mahbub, haddatsana Abu Awanah an Qatadah dari Qatadah, an Anas dari Anas ibnu Malik, wa qala li khalifatu, dan berkata kepadaku khalifah, hadatsana Yazid ibnu Zurai, hadatsana Sa'id an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ah. Ada seorang itu yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Wa huwa yakhthubul Madinati. Saat itu beliau sedang khutbah di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Ya karena satu-satunya masjid yang dipakai Jumatan di zaman Rasulullah SAW adalah Masjid Nabawi. Wa huwa yakhtubu bil Madinah, tatkala itu beliau sedang khutbah Jumat di kota Madinah. Faqala, dia mengatakan qahatal matar. Ya Rasulullah,
hujan sudah lama nggak turun. Sekarang musim paceklik gitu ya. Hujan sudah lama nggak turun. Fastasqi rabbak, ya Rasulullah, mohon jenengan mohon kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Fanadhari ila sama, Rasulullah SAW pun memandang ke atas, ke langit. Wa ma nara min sahab, tatkala itu di langit terang benderang, cerah, panas, tidak ada satupun mendung. Fastasqa, akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam yani mohon diturunkan hujan. Fanasha as-sahabu ba'luhu ila ba'din, tiba-tiba muncul mendung, yani gulung itu satu dengan yang lainnya. Summa mutiru, sehingga kemudian mereka itu diturunkan hujan kepada mereka. Hatta salat masa'ibul Madinah, sampai kota Madinah itu banjir. Kota Madinah itu banyak air yang mengalir gitu ya, di gang-gang, di got-got, di sungai-sungai, apa gitu lah, pokoknya di kota Madinah itu banyak air yang mengalir. Fama zalat ilal jum'atil muqbilati ma tuqli, jadi hujan terus itu sampai Jumat depan gak berhenti. Jadi hujan itu selama 8 hari berturut-turut, Jumat mulai sampai Jumat depan, jadi belum berhenti, kan 8 hari berarti 8 atau 7? 8. Ini Jumat sampai Kamis 7, ini sampai Jumat nih 8. Jadi matukli, hujan itu gak berhenti. Summa qama dzalika ar-rajulu aw ghairuhu wan nabiy yakhtub, di Jumat berikutnya orang yang kemarin atau mungkin orang lain kembali berdiri. Tatkala itu Rasulullah SAW sedang khutbah. Faqal, yani dia mengatakan gharikna, ya Rasulullah, sekarang kita tenggelam. Jumat yang kemarin kekeringan, saya ini banjir, tenggelam. Fad'u rabbaka yahbisha anna, ya Rasulullah, mohon jenengan doa kepada Allah agar Allah menahan hujan, wis gak usah turun kembali hujan. Fadhahik, Rasulullah pun tertawa. Tertawa itu lucu gitu. Kemarin apa? Minta turun hujan, kayak oleh seminggu nyane kakean hujan. Menungsa kan ngono to. Musim panas ngeluh panas, musim udan ngeluh udan. Semakal kemudian beliau mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkan hujan di sekitar kota Madinah saja, gak usah turunkan hujan di tengah-tengah kota Madinah. Marrataini aw thalatha, beliau ngulang doa ini 2 kali atau 3 kali. Faja'ala as-sahabu yatasadda'u 'anil madinati yaminan wa shimala, tiba-tiba saja mendung itu terbelah dari kota Madinah menuju arah kanan dan menuju arah kiri. Yumtiru ma hawalaina, turun hujan ke daerah sekitar kami, sekitar Madinah. Wala yumtiru fiha syai'a, dan tidak menurunkan hujan sedikit pun di kota Madinah. Yurihimullahu karamata nabiyhi wa ijabata da'watihi, Allah itu memperlihatkan kepada manusia kemuliaan nabinya dan dikabulkannya doa beliau. Hadis ini para jamaah sekalian, hadis yang terakhir dalam bab ini. Ini ceritanya kondang hadis ini. Jadi suatu hari kota Madinah itu paceklik berkepanjangan. Jadi suatu hari kota Madinah itu paceklik berkepanjangan. Lama gitu nggak turun hujan. Itu menunjukkan para jamaah sekalian bahwa apa ya? Terkadang Allah itu muji masyarakat yang beriman dengan kekurangan ekonomi. Kurang apa nih masyarakat kota Madinah di zaman Rasulullah SAW? Sing mimpin masih Rasulullah di zaman itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para pembesar-pembesar sahabat dan para sahabat. Tapi ujian keimanan yang kadang-kadang itu berupa kekurangan ekonomi itu pasti. Itu satu, ini kepastian. Ingat pada zaman sebelumnya, Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam itu sampai kekurangan makan, sampai anak-anaknya disuruh cari makan ke negeri Mesir. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah terjadi gempa, tapi gak gempa dahsyat ya. Gempa itu sampai apa ya? Sampai ngeruntuhkan yani dinding apa itu pagar-pagar yang ada di kota Madinah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an juga pernah terjadi paceklik. Sudah yani pernah terjadi paceklik. Jadi intinya bahwasanya
terkadang Allah itu menguji hamba-hambanya yang beriman dengan kekurangan apa? Ekonomi. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Musim panjang yang musim kemarau yang panjang gitu, nggak turun-turun hujan, yang efeknya itu menyebabkan banyak tanaman yang mati, ya pohon yang mati, tanam apa itu, ternak-ternak nggak bisa cari makanan, dan berbagai macam kesulitan ekonomi yang ada di zaman itu. Nah, ceritanya ini suatu hari tatkala beliau SAW itu sedang khutbah Jumat, sedang Jumatan di Masjid Nabawi. Karena di Masjid Nabawi atau di kota Madinah pada zaman itu tidak ada satupun masjid yang dipakai Jumatan kecuali Masjid Nabawi. Semua orang yang ada di kota Madinah dan sekitarnya kalau sholat Jumatan ke Masjid Nabawi zaman itu. Jadi zaman itu tidak ada tempat lain dipakai untuk sholat Jumatan. Tengah-tengah beliau khutbah, ada seorang itu yang berdiri. Dia mengatakan, ya Rasulullah, jadi musim panas ini sudah panjang, hujan nggak turun, mohonlah kepada Allah untuk apa? Diturunkan hujan. Sallallahu alaihi wasallam itu pun mengangkat tangannya ke langit tinggi-tinggi, lalu mengatakan, Allahumma aghithna ya Allah, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami. Lalu turunlah hujan. Tiba-tiba turun hujan terus, gitu. Belum selesai Jumatan itu hujan sudah turun. Begitu hujan sudah turun, itu nggak berhenti hujan sampai pekan depan, sampai Jumat depan. Kemudian terjadilah cerita lanjutan dari ini hadis ini. Jadi tatkala Rasulullah sedang Jumatan, ini orang yang kemarin atau dalam riwayat yang lain itu orang yang lain minta kepada Rasulullah SAW untuk Rasulullah berdoa agar ditahan hujan dari mereka. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan beberapa hal penting. Yang pertama yang Anda katakan tadi, ujian keimanan itu bisa datang berupa kesulitan ekonomi. Ini ujian keimanan itu bisa datang berupa kekurangan, kesulitan ekonomi. Nah, itu yang pertama. Sebagaimana itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, itu juga pernah terjadi di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua ya, kawan. Hadis ini menunjukkan kepada kita, mohon diturunkan hujan itu ada dua cara. Ada dengan cara sholat istisqa, dan itu yang kondang. Ada dengan cara doa tanpa sholat istisqa. Jadi mohon diturunkan hujan, mohon kepada Allah agar segera turun hujan, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, sholat istisqa, itu yang di kajian-kajian fikih, sholat istisqa, sholat untuk minta turun hujan. Yang kedua, langsung doa tanpa sholat istisqa, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Itu langsung doa tanpa sholat istisqa, karena rangkaian hadis ini bukan sholat istisqa tapi sholat Jumatan, Jumatan. Dan ini juga berlaku pada hukum-hukum yang semisal. Contoh, kita kenal ada namanya sholat istikharah. Sholat minta petunjuk kepada Allah untuk kita diberi pilihan untuk memilih pilihan yang tepat. Mau nyekolahkan anak bingung gitu, mau ditaruh di mana gitu ya, ditaruh di pesantren A atau ditaruh di pesantren B atau ditaruh di pesantren C. A ini baik di titik ini, lemah di titik itu. B ini baik di titik itu, lemah di titik ini. Bingung gitu, ragu-ragu ini, ragu-ragu itu, ragu-ragu. Baik semua sih, tapi mana yang terbaik untuk anaknya. Ini mohon petunjuk kepada Allah. Ini itu namanya istikharah. Mau apa gitu ya, sesuatu yang dia mau memilih, itu kemudian dia mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal namanya salat istikharah. Lah, mohon petunjuk kepada Allah atas apa yang harus dilakukan, pilihan apa yang tepat, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara salat istikharah, lalu mohon kepada Allah pilihan yang tepat. Yang kedua langsung doa. Langsung doa ba'da salat tahajud misalkan, atau antara azan dan qomat misalkan, atau di akhir hari Jumat misalkan, tanpa sholat langsung minta petunjuk kepada Allah atas masalah yang dia hadapi. Sholat yang ketiga gambarannya yang gambaran yang lain, sholat taubat. Bagi para ulama yang mengatakan sholat taubat itu sunnah karena hadisnya sahih menurut sebagian para ulama. Orang kalau melakukan dosa besar kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat itu bisa dilakukan dengan dua cara.
Yang pertama sholat taubat. Yang kedua langsung taubat tanpa sholat. Begitu juga dengan ini. Jadi minta hujan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Sholat istisqa, doa sambil sholat istisqa, atau doa tok tanpa sholat istisqa, sebagaimana perbuatannya ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita para jamaah sekalian, dialog antara khatib dengan jamaah itu boleh. Yang tidak boleh itu antara jamaah dengan jamaah. Jadi kan saking pentingnya Rasulullah agar jamaah sholat Jumat itu fokus pada isi khutbah, jangan mikir yang lain, jangan diganggu dengan yang lain, sampai nyuruh temannya diam aja nggak boleh. Man qala li akhihi wal imamu yakhtub, ini uskut gitu ya, faqat lahu, yani mah gitu, faqat lahu, barang siapa yang ngomong kepada saudaranya ansit, diamlah kamu, padahal imam sedang khutbah, maka berarti telah sia-sia pahala Jumatannya. Rasulullah sangat kepingin orang itu di Jumatan fokus mendengarkan khutbah. Itu antara jamaah dengan jamaah. Tapi kalau antara jamaah kepada khatib atau antara khatib kepada jamaah, itu monggo-monggo aja. Gambarnya begini para jamaah sekalian, khatib misalkan ya, tatkala khutbah itu gambarannya masjid ini, di bagian depan itu ya sop pertama, sop kedua, sop ketiga itu sebenarnya masih bisa dimasuki renggang, masih longgar-longgar gitu. Tapi ini belakang masjid itu penuh, ada orang-orang yang nggak bisa masuk masjid. Maka boleh bagi jamaah, disyariatkan bagi khatib untuk menghentikan khutbahnya lalu mengatakan para jamaah, tolong yang di saf yang pertama dirapatkan, dan yang di saf yang berikutnya tolong maju. Kasihan jamaahnya di belakang. Ini kasihan jamaahnya di belakang itu nggak mendapatkan tempat di masjid, gitu ya, nggak mendapatkan tempat di masjid. Itu antara khatibnya dengan jamaahnya, antara khatib ini dengan jamaah. Dan bisa dibalik antara jamaah dengan khatib. Kalau ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan saat khutbah, maka itu boleh-boleh aja. Yang terlarang itu adalah antara jamaah dengan jamaah. Jadi antara ini jamaah dengan jamaah. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita salah satu di antara keutamaannya beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah mustajabud dakwah. Apa itu? Dikabulkannya doa. Orang yang doanya itu mustajab, selalu terkabulkan yani doanya, dan itu adalah salah satu di antara keutamaannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya sholat menggunakan patokan jam, jam, karena hukum asal waktu sholat itu kan patokannya nggak jam, tapi alam. Jadi kejadian-kejadian alam. Sholat subuh tandanya terbit fajar. Apabila terbit fajar, maka berarti masuk waktu sholat subuh. Apabila matahari sudah tergelincir ke arah barat, masuk waktu sholat zuhur. Apabila bayangan sebuah benda sama dengan ini bendanya, masuk waktu sholat asar. Matahari tenggelam, masuk waktu sholat maghrib. Yani apabila mega merah telah hilang, masuk waktu sholat isya. Hukum asal waktu sholat itu menggunakan tanda alam, dan itu yang dipakai patokan azan di zaman Rasulullah SAW. Karena di zaman beliau SAW itu belum ada jam, belum ada jam tangan, belum ada jam dinding, belum ada jam HP apalagi. Jadi belum ada jam. Mereka selalu menggunakan patokan ini tanda-tanda yang ada di alam. Tapi waktu sholat itu bisa ditentukan pakai perakiraan, prediksi, kira-kira gitu. Kira-kira tenggelam matahari terus azan, kira-kira. Dari mana kita ambil hukum ini? Dari kejadian yang ada dalam hadis ini. Jadi dalam hadis ini itu selama sepekan masyarakat kota Madinah itu tidak melihat matahari terbit. Dalam riwayat yang lain,
itu mulai hari Jumat tersebut tatkala hujan turun sampai sepekan itu mendung, nggak meninggalkan kota Madinah. Jadi matahari terbit nggak kelihatan, matahari tenggelam nggak kelihatan. Nih matahari nggak kelihatan, apalagi fajar, apalagi mega merah, gitu ya. Itu pasti nggak kelihatan. Lah di zaman itu sepekan itu bagaimana cara sholatnya? Bagaimana menentukan sholatnya? Menentukan waktu sholatnya pakai perakiraan, dikiro-kiro. Nah, kalau kemudian ada pada zaman sekarang satu metode ilmiah, ilmu falak, ilmu astronomi modern yang bisa membaca peredaran, yakni peredaran matahari ya, yang bisa membaca peredaran matahari. Oh, hari ini, bulan ini, tanggal ini matahari tergelincir di jam sekian dengan perhitungan-perhitungan astronomis. Jadi di hari ini, tanggal ini, bulan ini matahari tenggelam di jam sekian. Maka menggunakan patokan jam itu untuk menentukan waktu sholat sah-sah saja. Yani sah-sah saja. Dan itu ya kawan, yang kita lakukan pada zaman sekarang ini lebih akurat dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu sepekan itu. Bisa digambarkan kira-kira di waktu sepekan itu yang dipakai memperkirakan itu apa? Yang dipakai memperkirakan itu apa? Kira-kira. Kira-kira apa? Ya kira-kira ya kawan. Kan tahu ya kawan, sak gelap-gelapi mendung itu waktu malam dengan waktu siang itu beda apa gelap? Apa enggak beda? Coba antum bayangkan ya kawan. Gambarkan, bayangkan. Mendung pekat kawit jam 3 bengi. Awit jam 12 malam lah. Mendung pekat, hujan terus dari jam 12 malam, mendung. Sampai itu mendung. Sampai jam 09, jam 10 mendung. Kira-kira nuansa jam 9 pagi dengan nuansa jam 12 malam sama-sama mendung pekat, sama atau beda? Ya beda lah ya kawan. Wong jadi bagaimanapun mendung itu kan tetap di atasnya mendung itu ada semburat matahari. Jadi saya remeng-remeng ono matahari itu masih ada, kelihatan di siang. Oh ini sekarang udah gelap lagi, ini malam, itu kelihatan. Itu yang dipakai oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Jika itu bisa digunakan untuk waktu sholat, penetapan waktu sholat, maka gunakan kaidah perhitungan astronomi, perhitungan ilmu falak, lebih-lebih lagi bisa dipakai untuk perhitungan waktu sholat. Jadi yang ada dalam hadis yang mulia ini. Hadis ini ya juga menunjukkan kepada kita, juga menunjukkan kepada kita yang diinginkan oleh Bukhari menyebutkan hadis ini adalah fadhahika. Rasulullah itu senyum, Rasulullah itu tertawa yang tidak sampai terbahak-bahak. Jadi tertawa yang tidak sampai terbahak-bahak. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ini bab yang ada di hadapan kita lanjutkan. Bab yang ke-69. Bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kalian, hendaknya kalian itu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur. Wa ma yunha 'anil kadhibi, dan bab yang berkaitan dengan larangan berdusta. Ini kita beda bab yang ada di dalam kita adalah bab perintah untuk jujur dan larangan apa? Berdusta. Perintah untuk jujur dan as-sidq ya, dan larangan berdusta. Apa itu as-sidq dan apa itu apa itu jujur dan apa itu dusta. Ini apa itu jujur dan apa itu dusta. Jujur itu adalah omongan sesuai dengan fakta. Dusta itu omongan berbeda dengan fakta. Jadi kalau yang disampaikan sesuai dengan kenyataan, maka itu namanya jujur. Kalau kemudian apa yang disampaikan berbeda dengan
faktanya berbeda dengan kenyataannya, maka itu adalah dusta. Jadi maka itu adalah dusta. Dan jujur itu berkata apa adanya. A ya dibilang A, B ya dibilang B. Salah ini begini ya dibilang begini, begitu ya dibilang begitu. Itu jujur. Kalau tidak sampai begitu, kalau tidak begitu maka itu adalah ini adalah dusta. Nah, hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innas sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu menuntun orang untuk menjadi orang yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu menuntun orang untuk masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa, dan orang itu senantiasa berbuat jujur sehingga dia di hadapan Allah itu menjadi siddiq, orang yang selalu jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya dusta itu menuntun orang untuk berbuat kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan fujur, perbuatan durjana, perbuatan kemaksiatan, ini itu menuntun orang untuk menuju ke api, ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu, orang itu berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga dia ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai seorang pendusta. Hadis yang agung ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu faedah yang sangat penting. Apa itu? Semua amal perbuatan itu akan berefek kepada amal yang semisalnya. Jadi kalau orang itu berbuat kebaikan, satu kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Kalau orang itu berbuat kejelekan, satu kejelekan akan berefek kejelekan yang lainnya. Ini uang itu sekali bohong, itu kebohongan itu nggak mungkin cuma sekali, mesti merembet. Gambaran gampangannya aja. Ini ada orang beberapa hari ngilang dari kampungnya, nggak ada lah, pergi kemana gitu. Kemudian dia itu setelah nongol kembali, dia itu pakai baju baru yang bagus gitu. Ini baju baru itu dia misalkan anggaplah beli di mana gitu, beli di Pasar Paing. Ketemu dengan temannya, kamu dari mana aja? Beberapa hari gak nongol. Ini sekarang pakai baju baru lagi, baju bagus ini. Kamu dari mana? Beli bajunya di mana? Dari Jakarta. Beli bajunya di Jakarta. Padahal gak neng Jakarta loh. Beli bajunya juga di Pasar Paing Sedayu, atau Pasar Dukun lah. Itu dusta yang pertama. Nggak akan berhenti di situ dustanya. Dia itu akan lanjut. Lah, neng Jakarta toh, kapan budale? 4 hari yang lalu. Itu dusta yang kedua. 4 hari yang lalu itu dusta yang kedua. Ada urusan apa di Jakarta? Urusan apalah? Urusan keluarga. Bohong yang ketiga. Loh, punya keluarga di Jakarta toh? Punya. Itu dusta keempat. Ini siapa? Paman. Dusta kelima. Merentet panjang ke belakang. Gara-gara dia sekali bohong, rentetan ke belakangnya panjang sekali. Ini. Lah orang itu kalau jujur, terusannya ya jujur. Ini. Kemana mas? Kan nongol-nongol? Gak kemana-mana. Malas aja keluar rumah. Memang dia gak pernah keluar rumah hari-hari itu. Malas. Baju baru dari mana? Sarpain. Ini. Pertanyaan berikutnya, enak dia jawab dengan kejujuran. Itu yang sering diistilahkan oleh para ulama. Kamu itu jangan takut dengan dosa sebagai dosa, tapi takutlah dengan dosa karena akan merembet kepada dosa-dosa yang lainnya. Tidak ada dosa sendirian. Dosa begitu muncul akan merembet kepada dosa-dosa yang lain. Dan itu yang kita khawatirkan.
Makanya di sini Rasulullah SAW itu mengatakan, inna sidqa, orang itu nek dadi wong sing jujur, selalu jujur gitu ya, maka jujur itu akan mengantarkan dia untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang baik. Kenapa? Ya orang itu kalau berbuat salah ditakoni orang jujur, malu gitu ya, akhirnya dia gak mau menjadi orang yang berbuat salah gitu, sehingga dia itu menjadi orang yang baik karena kejujuran dia. Akhirnya dia itu mengantarkan menjadi orang yang baik. Orang itu kalau sudah kadung baik ya man, kemudian dia itu selalu menjaga kebaikannya, maka itu yang akan mengantarkan dia masuk ke dalam, yang akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Iya, masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah diberikan kepada orang yang layak masuk surga. Dan orang yang layak masuk surga patokannya dua, iman dan amal soleh. Itu maksud dari hadis ini. Jadi memang masuk surga itu bukan karena amal. Jadi kata Rasulullah SAW, jadi tidak ada seorang pun yang masuk surga bi'amali. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk surga karena sebab amalnya. Jadi para sahabat heran, wa anta ya Rasulullah, jenengan ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, sampai pun saya, illa an yataghammadani Allahu birahmati. Allah itu menyayangi aku, merahmati aku sehingga aku masuk ke dalam surga. Masuk surga itu memang murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Murni anugerah. Tapi anugerah dari Allah ini gak diberikan kepada sembarangan. Dia gak diacak. Tapi diberikan kepada orang-orang yang layak untuk menerima anugerah itu. Dan orang yang layak menerima anugerah itu adalah orang yang iman dan amal soleh. Nah, salah satu di antara cara untuk kita selalu beramal soleh itu adalah selalu jujur, as-sidq, gitu. Selalu jujur. Jujur itu akan mengantarkan orang menuju kepada kebaikan, dan kebaikan itu kalau orang itu selalu berbuat baik akan bisa mengantarkan orang itu masuk ke dalam surganya Allah. Dan orang itu akan kalau selalu jujur dalam ucapannya, jujur dalam akidahnya, jujur dalam amal perbuatannya, maka di hadapan Allah dia itu akan menjadi siddiq, orang yang benar-benar jujur. Dan makom siddiq nih ikhwan, itu makom tertinggi di bawah kenabian. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ngurutkan tentang makom keimanan, itu Allah mengatakan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Urut-urutannya itu, yakni makom tertinggi itu kalangan para nabi, derajat kenabian, an-nabiyyin. Makam di bawahnya siddiqin, orang-orang yang benar-benar jujur. Yang ketiga syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat salihin. Jadi keempat itu orang-orang yang soleh. Soleh nggak sampai syahid, nggak sampai menjadi siddiq. Ini ujungnya hatta yakuna siddiqan, orang yang jujur pada Tuhannya, jujur pada dirinya sendiri, jujur kepada orang lain, jujur dalam akidahnya, jujur di dalam perbuatannya, jujur di dalam ucapannya, maka itu adalah siddiq. Jadi orang itu adalah siddiq. Kebalikannya, beliau SAW mengatakan, kebalikannya lah kalau orang itu berdusta, innal kadhiba, orang itu berdusta, maka kedustaan itu akan menunjukkan, akan mengantarkan orang itu untuk berbuat fajir, untuk berbuat kejelekan, untuk berbuat kemaksiatan. Dan orang itu kalau selalu berbuat maksiat, kemaksiatannya itu akan nuntun dia masuk ke dalam neraka, akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dan kalau orang itu senangnya bohong, apa-apa itu bohong, gak jujur gitu ya, gak jujur, apa-apa itu bohong, maka akhirnya dia di hadapan Allah tertulis sebagai orang yang kadzab, sebagai seorang yang pendusta. Dan kalau orang itu sudah ditatuskan oleh Allah sebagai orang yang pendusta, maka alangkah buruknya dan alangkah jeleknya orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya, hadatsana Ibnu Sallam
Haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Abi Suhail Nafi'. Ya. Baik, silakan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita lanjutkan pertemuan depan pada hadis yang ke-6095, masih dalam bab yang berkaitan dengan kedustaan dan kejujuran, dan ini adalah salah satu di antara akhlak yang tertinggi dalam Islam. Jadi akhlak yang tertinggi dalam Islam, karena dalam satu riwayat yang lain, ini orang muslim sejati itu bisa saja berbuat maksiat tapi nggak mungkin berdusta. Karena bukan berarti orang yang dusta itu kemudian kafir ya, bukan ya. Tapi karena kedustaan itu adalah awal dari banyak kemaksiatan yang lainnya. Wallahu a'lam. Insyaallah ini kita pelajari, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.